Asia Tenggara di awal 1940-an menjadi medan perebutan kekuasaan baru saat Perang Dunia II berkecamuk. Jepang menggulingkan kekuasaan kolonial barat dan menduduki berbagai negara di kawasan ini. Dalam video ini kita akan menggali bagaimana pendudukan Jepang dan perang besar itu membentuk masa depan Asia Tenggara. Ya ternyata untuk alasannya cukup sama ya seperti penjajahan barat. Memang mereka ada motivasi untuk pengembangan negaranya sendiri, khususnya untuk sumber daya. Karena dari Jepang sendiri untuk sumber daya alamnya kita katakan kurang, jadi mereka membutuhkan sumber daya dari wilayah lain. Dan dari wilayah lain juga sudah menjadi sebuah negara ya, jadi otomatis penjamaahnya jadi invasi ya, penjajahan. Itu mereka ya mungkin. Sebetulnya kalau misalkan berbicara latar belakang ini latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia cukup banyak faktornya, akan tetapi mungkin saya ambil salah satunya saja. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bung Gali ya, barusan motifnya yaitu yang pertama kan mencari sumber kekayaan ya. Nah, itu pun sejalan gitu dengan misi Jepang pada saat itu yang kondisinya sedang menghadapi perang, yaitu perang dunia pecahnya perang dunia kedua dan juga menghadapi perang Pasifik. Tentunya mereka membutuhkan modal untuk perang, sehingga mereka datang ke wilayah Asia Tenggara itu untuk mencari modal perang mereka, dan mereka wilayah-wilayah yang memang memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Salah satu sasarannya yaitu sumber daya alam seperti minyak dan juga gas, serta sumber daya alam yang lain, sehingga bisa dilihat wilayah-wilayah yang pertama dihuni Jepang itu seperti wilayah Tarakan kalau di Indonesia, dan juga wilayah-wilayah seperti Balikpapan sampai ke Palembang itu kan sebagai daerah penghasil minyak. Jepang memiliki dua motivasi utama dalam ekspansi ke Asia Tenggara. Pertama, mereka membutuhkan sumber daya alam seperti minyak, karet, dan timah yang melimpah di kawasan ini untuk memperkuat kemampuan militernya. Kedua, Jepang mengusung konsep kemakmuran bersama Asia Timur Raya yang seolah menjadi pembebasan dari kolonialisme Barat. Namun, pada kenyataannya, Jepang menggantikan dominasi kolonial tersebut dengan kekuasaannya sendiri. Berkaitan dengan respon mungkin ya, karena kan Jepang itu pada awalnya datang ke wilayah Asia Tenggara, khususnya Indonesia itu bukan untuk menjajah pada awalnya. Kalau misalkan dirunut dari sejarahnya, kita runut ke belakang, misalkan pada saat sebelum Jepang melakukan invasi ke wilayah Hindia Belanda, itu mereka sempat menjalin dulu kerjasama sama pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu. Nah, kerjasama tersebut pada akhirnya berujung pada gagalnya negosiasi antara Jepang dan Hindia Belanda. Kemudian mereka memiliki visi lain dengan gerakan bahwa Jepang ini sebagai pihak yang ingin membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda pada saat itu, sehingga respon dari pihak pribumi khususnya Indonesia ataupun negara di wilayah Asia Tenggara yang lain ada yang merespon secara positif, yaitu ada yang merespon dengan tangan terbuka, ada juga yang ini melihat sebagai suatu ancaman lain gitu. Apabila terlepas dari penjajahan Belanda, nantinya kita akan menghadapi situasi yang lebih sulit ketika ada di bawah pendudukan Jepang gitu. Jadi terkait dengan respon, tentu ada yang merespon dengan tangan terbuka dengan janji Jepang bahwa kedatangan Jepang tersebut ke wilayah kita ini untuk melepaskan kita dari belenggu penjajahan Belanda. Tetapi di sisi lain ada juga pihak yang memang melihat ini sebagai ada udang di balik batu dari Jepang sendiri ketika datang ke wilayah kita. Reaksi masyarakat Asia Tenggara beragam. Di beberapa tempat seperti Indonesia dan Vietnam, ada harapan Jepang sebagai pembebas dari penjajahan Barat, sehingga sempat mendapat dukungan. Namun, di negara lain seperti Filipina, perlawanan langsung muncul. Pada akhirnya,
ekspektasi terhadap Jepang banyak yang sirna setelah kebijakan-kebijakan pendudukan yang keras mulai diterapkan. Kalau program barangkali dari Bung Garik terlebih dahulu gimana? Kalau disebut program sih, kita ambil contoh Indonesia yang lebih umum ya. Program-program mereka seperti Romusa gitu ya. Kerja Rodi, sebagai tujuan awalnya mereka untuk bisa mengeruk sumber daya sebagai dasar modal yang kadang mereka hadapi ya kita. Dan juga untuk program mungkin kita sebut propaganda atau gerakan 3A bisa kan? Program. Bisa. Dan juga slogan mereka Asia untuk Asia juga bisa disebut program. Oke, kalau misalkan dari saya sendiri sebetulnya ya kurang lebih sama lah ya dengan apa yang disampaikan oleh Bung Galih barusan, kebanyakan tapi bukan program mungkin ya, tapi lebih pada kebijakan-kebijakan yang diterapkan gitu. Ya khususnya di Indonesia sendiri sebetulnya banyak program, dan salah satunya itu gitu. Seperti nanti akan ada pembentukan angkatan perang juga gitu, pembentukan badan keamanan, seperti ada badan keamanan rakyat atau gerakan-gerakan yang memang memfasilitasi rakyat sipil untuk bisa aktif dalam perang pada saat itu membantu Jepang. Praktek kerja paksa ya, itu yang tahu lah ya. Cara yang nggak benar-benar jauh berbeda. Memang mereka dasarnya dengan tujuan. Dari Ibu mengetahui apa perbedaan mereka? Kalau misalkan berbicara perbedaan, mungkin lebih pada perbedaan wilayah saja dan juga kultur antar masyarakat. Kalau misalkan berbicara cakupannya di wilayah Asia Tenggara, sebetulnya fokus Jepang di wilayah Asia Tenggara ini biasa Indonesia itu sendiri, sehingga di wilayah-wilayah Asia Tenggara yang lain dominasi dari praktik Romusa tersebut agaknya jika dibandingkan dengan yang ada di wilayah Indonesia masih kentara di wilayah Indonesia. Karena apa? Yang menjadi sasaran utama dari kedatangan Jepang ke wilayah Asia Tenggara ini yaitu wilayah Indonesia itu sendiri. Karena apa? Balik lagi yang tadi dengan motif mereka untuk menguasai sumber daya alam yang ada gitu. Sehingga praktik kerja paksa yang ataupun Romusa yang diterapkan di Indonesia ini sendiri terkesan kejam ataupun yang menyengsarakan rakyat dan identik dengan kekerasan. Itu Asia Tenggara mungkin kembali lagi ke Indonesia gitu. Kalau dampak positif, kita bisa lebih menghargai pahlawan dengan melaksanakan upacara ya. Upacara juga itu peninggalan dari Jepang ya. Dan juga banyak lagi seperti pakaian, seragam, kultur yang mereka bawa ke Indonesia. Itu mungkin kalau dari saya. Jepang melaksanakan berbagai program untuk memperkuat perang mereka, termasuk pendidikan bahasa Jepang dan mobilitas tenaga kerja. Praktik kerja paksa seperti Romusa terjadi di banyak negara, tidak hanya di Indonesia tapi juga di Vietnam, Burma, dan Malaysia. Masyarakat seringkali terpaksa ikut karena tekanan dan ancaman. Namun di beberapa tempat ada pula perlawanan yang terjadi meskipun dalam kondisi yang sangat berat. Kalau dampak positif ya ataupun ya impact yang diberikan Jepang secara umumnya di wilayah-wilayah Asia Tenggara atau khususnya di Indonesia itu sendiri, yaitu balik lagi tadi mereka menggagas sistem militer yang terstruktur, sistem pemerintahan sampai pada ke akar-akarnya nanti kita menerapkan sistem pemerintahan seperti RT RW, nah itu peninggalan Jepang ya, peninggalan Jepang. Kemudian dengan pemberlakuan tadi seragam sekolah dan juga dengan adanya upacara bendera tiap hari Senin, ya itu pun salah satu peninggalan Jepang. Kalau misalkan dampak positif lainnya yang memang bisa dirasakan pada saat itu, pada saat Indonesia dalam kondisi di bawah pemerintahan Jepang secara langsung, dengan adanya proklamasi kemerdekaan dan juga pada akhirnya Indonesia meraih kemerdekaan, itu mungkin bisa dibilang salah satu dampak positif dengan adanya pendudukan Jepang di wilayah Asia Tenggara, khususnya di Indonesia itu sendiri gitu. Meski penderitaan besar terjadi selama pendudukan,
Jepang membuka ruang bagi organisasi-organisasi pemuda dan milisi lokal yang kemudian menjadi cikal bakal gerakan kemerdekaan. Banyak tokoh-tokoh nasional muncul ke permukaan, bahkan Jepang memberikan kemerdekaan simbolis pada beberapa negara yang menjadi fondasi penting setelah perang berakhir. Buat faktor utama ya untuk pengumuman Hiroshima dan Nagasaki gitu. Pengumuman tersebut dilakukan oleh Sekutu ya Amerika dengan tujuan untuk mungkin bisa disebut sebagai bukti atau intimidasi dari Amerika. Dari sana mungkin timbul pertanyaan, kenapa Amerika tidak langsung mengebom kota utama dari Jepang, dari Tokyo, malah mengincar kota yang lain, Hiroshima dan Nagasaki itu. Ya, Nagasaki. Dengan pengumuman kota yang lain tersebut memberikan kesan bahwa Amerika bisa saja menghancurkan, memporak-porandakan Jepang dengan membom kota utama mereka, namun mereka tidak lakukan karena beberapa faktor lain hal seperti ada penghargaan terhadap kebudayaan dan juga yang tadi. Nah, apa tujuan dari pengumuman tersebut atau dampaknya? Dampak dari tersebut tentu saja memberikan status quo bagi Jepang untuk tidak melakukan apapun. Ya, tentu berdampak kepada negara jajahannya di Indonesia gitu. Jadi mengapa Indonesia bisa melaksanakan proklamasi tersebut? Karena memang Jepang sedang di ujung tanduknya. Mereka setelahnya diultimatum oleh Amerika tidak boleh melakukan apa-apa dan juga diancam jika mereka melakukan atau melanggar status quo yang diberikan Amerika. Ya, mau tidak mau Jepang mungkin hancur, akan dilakukan pengumuman yang lainnya. Jadi proklamasi Indonesia. Ya, sepakat ya tadi dengan yang disampaikan oleh Bung Galih. Itu pun menjadi faktor utama dari hengkangnya Jepang di wilayah Asia Tenggara, karena mereka pun tentu berpikir bahwa wilayahnya sendiri itu sudah porak-poranda. Tentu mereka lebih mengutamakan atas pembangunan kembali di wilayahnya gitu. Sehingga mereka dengan adanya status tadi yang diberikan oleh pihak sekutu, mereka mulai perlahan mundur dari perang tersebut dan pada akhirnya menyerah tanpa syarat pada sekutu. Berarti ini berbicara pada kondisi internal Indonesia pada saat itu. Mungkin ya, kalau misalkan secara gamblang kita bilang kemerdekaan itu pemberian Jepang, saya rasa kurang tepat juga ya, karena memang perjuangan Indonesia sudah dimulai sejak jauh sebelum itu. Nah, akan tetapi itu menjadi momentum, bukan sebagai pemberian yang cuma-cuma gitu. Karena bangsa Indonesia sendiri melihat pada saat itu sebetulnya sudah merencanakan kemerdekaan Indonesia di tanggal 18 ya, atau sekitar tanggal 19 gitu, bukan tanggal 17 Agustus pada saat itu. Tetapi ya itu tadi, dengan adanya momentum kekalahan Jepang pada saat itu yang pertama kali didengar oleh golongan muda, nah sehingga Indonesia memutuskan untuk mempercepat kemerdekaannya. Nah, terlepas dari janji-janji yang memang telah diberikan Jepang pada saat itu kepada pihak Indonesia. Iya, kalau pada saya kenapa sih bisa ada muncul statement bahwa Indonesia hasil dari pemberian Jepang? Ya mungkin kita lihat usaha-usaha Jepang seperti pembentukan BMPKI ya, dan janji mereka untuk kemerdekaan. Ya mereka memang ada upaya untuk memberikan kemerdekaan. Dan tujuan awalnya mereka datang Asia Tenggara, ingin melakukan penjajahan Barat dan juga memberikan kebebasan. Ya. Namun ya kembali lagi bahwa Indonesia itu sudah berjuang bahkan sebelum dari masa pergerakan revolusi, masa pergerakan nasional. Pun masih bersifat kedaerahan, tetap mereka memperjuangkan kemerdekaannya. Nah, yang betul tadi disebut oleh Bung Ilham, proklamasi tanggal 17 tersebut adalah sebuah momentum. Jadi ya, para golongan muda sangat berjasa besar untuk bisa menculik Soekarno ya, dan mempercepat gitu ya, mempercepat proklamasi dan kemerdekaan yang diumumkan seluruh dunia seperti itu.
Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945 menjadi titik balik yang memaksa Jepang menyerah. Pasukan sekutu segera mengambil alih kembali terhadap kendali di Asia Tenggara. Namun, kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan Jepang memicu revolusi dan mempercepat proses kemerdekaan di banyak negara, seperti Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Pendudukan Jepang dan Perang Dunia II bukan hanya meninggalkan luka dan trauma, namun juga membangkitkan semangat nasionalisme di Asia Tenggara. Dari perjuangan dan penderitaan itu, bangsa-bangsa di kawasan ini akhirnya meraih kemerdekaan dan membentuk masa depan mereka sendiri. Sejarah ini mengingatkan kita bahwa kegelapan masa lalu tumbuhlah harapan baru.